Ya, kita lanjut, Mas. Pertanyaan berikutnya ya, pertanyaan keempat ya. Ini ada bertanya mengenai tentang pajak ya, Mas ya. Ini mohon dijelaskan sedikit ya. Pajak, apakah bisa muncul ya? Pertanyaannya ini dari Alfian Syah. Bisa diklik nggak ya? Oke, ini dari ini aja ya, Mas Rifa ya, dari Anisas ya. Pertanyaannya adalah bagaimana tingkat inflasi di global dan dalam negeri yang kian tinggi? Apakah efek negatif ke reksadana? Oke, ini terputus ya teman-teman ya. Ya, semoga kita bisa invite lagi ya teman-teman ya dari Insight ya. Ya, ya, halo Mas Halo, Rifa. sorry banget nih, kayak keganggu banget nih sinyalnya ya. Ya, nggak apa-apa. Yang penting sekarang udah Ah, lancar gitu ya. Ini pertanyaan Mas udah dari mulus nih kayak. udah mulus banget nih ya. Dari Anisas Ah, nih. syukurnya. Bagaimana tingkat inflasi di global dan dalam negeri di dalam negeri juga sudah mulai naik ya. Eh, Iya, tetapi pertumbuhan ekonomi kita juga juga naik. Jangan lupa. Jadi iya, imbas daripada pertumbuhan ekonomi itu inflasinya juga naik, teman-teman ya. Dan pertumbuhan iya, ekonomi kita tuh masih lebih tinggi dibandingkan inflasi kita gitu ya, masih alhamdulillah. iya. Ini apakah ada pengaruh mengenai tentang inflasi ini? Apakah ada pengaruh ke reksadana gitu, Mas? Kalau ke reksadana inflasi, kita lebih ke bagaimana nih pengaruh inflasi ini ke ke kinerja perusahaan yang kita investasikan sih. Mungkin buat yang tadi saudari siapa Anissa ya, perlu Ya, amati ya gitu. Karena inflasi kan bisa ngaruh ke gimana ini ya apa kos biaya-biaya produksinya, COGS-nya dan banyak macam hal ya. Dan itu kan akhirnya kan gimana kalau dia bisa jualan dan mempertahankan keuntungan atau pertumbuhan keuntungannya dia bisa lebih baik daripada sebelumnya sih. Itu sih inflasi tuh ada. Nanti kalau misalkan pengaruhnya ke perusahaan itunya kurang oke ya bisa jadi ya kita kalau kita kebetulan berinvestasi ke reksadana kita berinvestasi di perusahaan tersebut ya dia juga lagi underperform ya kita bisa terpengaruh gitu. Jadi jawabannya sih bisa aja pengaruh inflasi terhadap reksadana sih. Iya, oke. seperti itu sih. Pertanyaan selanjutnya nih, Ya Mas secara ya. nggak langsung tapi Secara nggak langsung, betul ya. iya. Ini tadi mengenai tentang pajak ya, teman-teman ya. Ini Mm-mm. dari Alfi ya, dari Alfiansyah ya. Apakah ke depan Iya. reksadana akan ada pajak kayak gitu ya? Mengenai tentang pajak reksadana nih, Mas, secara umum itu seperti apa? Sebenarnya sampai dari dulu sampai sekarang sudah ada ya pajak. Cuman besarannya seingat saya 10 deh, 10% dari ini. Lebih kecil daripada deposito gitu. Gitu. Iya, Itu dan aja sih juga memang gambarannya. memang kinerja reksadana itu sudah termasuk pajak ya teman-teman ya, perlu diketahui Iya, dan juga itu juga sudah bersih dari manajemen fee atau fee tahunan pengelola dari reksadananya. Selamat ya buat Alfiansa nih dapat iya, 200.000 dari invite apa Insight Investment insight. Management gitu ya. Nah, Iya. ini ada pertanyaan nih dari Fat ya, Fat Rahman gitu ya. Terkait likuiditas reksadana kepemilikan Insight Investment Management ini bagaimana? Dana AUM-nya berapa nih? Waduh, ini kayaknya Oke. investor yang siap berinvestasi di Insight Investment Iya. Management nih, jadi pengen tahu. Silakan Mas. Baik kalau likuiditas kita baik kondisinya saat ini. Dan kita sekarang dana kelolaan kita sampai saat ini per Maret April di sekitar 12 triliun rupiah aja triliun rupiah dana kelolaan Wah, kita AUM kita. Jadi buat tadi saudari siapa yang tanya? uh, Fat Fat Rahman, Fat Rahman. Oh, Fatrahman. Jadi dengan saudara atau saudari Fatma Rahman, kalau kita di industri kita top top 15 ya kalau nggak salah ya masih top 15, top 20 kali ya. Top 15 kita di
industri reksadana kita yang tertinggi dana kelolaannya. Jadi kalau menurut saya sih tidak perlu ada rasa khawatir ya mengenai likuiditas di apa perkara likuiditas dalam berinvestasi di reksadana kita ya. Karena ya balik kembali lagi kayak contohnya tadi Mas Yazid mention tentang kita reksadana Insight Sekuritas liquid, kita juga do our homework, kita ngelakuin PR kita amati mana saham-saham yang liquid. Yang jadi persoalan kan nanti kalau misalkan aset underlying kita tuh yang nggak liquid tuh gitu. Kalau dana kelolaan sih kita ya bisa namanya juga dana nasabah kan kita mengelolanya, tapi kita masukkan ke dalam asetnya itu pertanyaannya apakah liquid atau enggak. Persoalannya yang muncul selalu di situ tuh asetnya apakah liquid bisa dijadikan cash kembali gitu. Dan nah makanya kita memfilter kembali dan juga di DX 30 kita juga memfilter lagi tuh saham-saham tersebut kita untuk menghindari kejadian andai kata risiko likuiditas di pasarnya itu bisa terjadi. Memang ini nggak bisa dan kita dengan cara itu syukur kita tidak pernah bisa tidak mengalami persoalan di situ ya Mas ya. Jadi mudah-mudahan ke depannya ini pertanyaan yang bagus banget karena memang di semua reksadana kan ada risiko yang dimention, risiko likuiditas itu tentunya ada dan kita di sini tanggung jawab kita berusaha menghindari kita ada apa istilahnya one prestasi di risiko tersebut sih. Mudah-mudahan kita semua di semua Oke. perjalanan investasi kita nggak akan kejadian lah kayak gitu karena memang itu sangat sulit sih untuk dialami sih. Oke. Oke, jadi ini sudah mengenai tentang likuiditas, so far nih masih oke sejauh ini. Dan Iya, juga tentang iya. AUM, Dan EOM kita Insight, gede. Mm-mm. ya AUM-nya tuh gede 12 triliun ya. Dan Insight ini termasuk Mm-mm. 15 investment management atau perusahaan reksadana pengelola keuangan yang terbesar di Indonesia gitu ya. Oke, oke pertanyaan selanjutnya nih Mas nih dari Faturah ya. Ini Mm-mm. sepertinya berhak lagi mendapatkan 200.000 ya dari Insight. Mm-mm. Apakah Insight Baik. Investment Management akan membuat produk reksadana New Economy? Ya, ini kan lagi rame juga nih Mas ya. Sebenarnya ESG juga New economy itu uh, yang ya, teknologi ya kalau nggak salah ya. betul, betul Mas Sebenarnya. Rifa. Uh, ini ada tertarik ya nih ke sana gitu ya. Karena kan growth-nya memang tinggi ya Mas untuk emiten-emiten Betul. teknologi itu dan efisiensinya tuh Betul. tinggi juga gitu. Ini menurut pandangan Mas Rifa gimana nih? Pandangan kita saat ini pertanyaan yang sangat ini orang udah kayak pertanyaan tadi Fatura ini sangat mengamati pasar apa di dunia investasi apalagi di Iya, bisnis ya new economy itu mungkin kayak perusahaan fintech apa teknologi yang listed ya. iya, Tapi kalau kita saat ini kita masih mempercayai analisa fundamental terutama tadi aspek profitability ya tadi sorry aspek finansial ya. iya. Sayangnya kalau kita lihat kan new economy ini untuk mengenai pertama yang saya highlight di profitability-nya kita masih banyak tanda tanya nih gitu. Kalau misalkan ada kita mengklaim perusahaan startup misalnya keuntungannya berapa ya sayangnya kita mengacu pada laporan keuangannya aja deh emang bottom line atau net income-nya berapa dulu nih gitu. Kita sebagai investor kita kan pengen at least yang kita dapat untung kan minimal dividen gitu. Selain apresiasi harga. Cuman yang paling jelas dividen itu substansial juga sih kalau karena apalagi karena kita lihat secara long term ya dalam berinvestasi terutama kita dalam mengelola reksadana kita gitu sih Mas Yazid jadi sementara ini Oke. kita belum looking forward kita nggak belum ada istilahnya reason untuk mencoba masuk ke new economy ya reksadana yang khusus new economy ya tapi kalau khusus mungkin buat trading ya bisa jadi kalau memang kita bisa lihat ada potensial upside dalam harga sahamnya kan buat nyari capital gain kenapa enggak juga gitu kita cukup open minded kok cuman kalau buat membuat khusus reksadana sendiri yang tentunya kan temanya nih harus semuanya new economy Betul. nih kita nggak melihat banyak semua apa new economy yang existing di Indonesia itu memang sangat apa istilahnya balik lagi sustainable nggak bisnisnya dia gitu ya saya sih Betul. percaya sih memang sebenarnya bisnis startup itu pada saatnya nanti dia kan mature buat sustain tapi ya pertanyaannya apa sekarang dia lagi sustain kita masih tanya-tanya gitu gitu Iya, sih jadi tentang performanya ya. Di saham teknologi juga nggak betul semuanya perform gitu ya. Kalau membuat tema iya ya, kalau bisa seluruhnya itu liquid, perusahaannya juga perform, sudah mulai monetize, iya seperti itu ya. Oke, ini pertanyaan iya ke-8 nih dari Sheikh Chu gitu ya. Sheikh Koko gitu ya. Oke.
Iya. Pertanyaannya adalah, izin bertanya Mas, apabila saham di indeks Sri Kahati keluar dari indeks, apakah tim Insight akan mengeluarkan saham tersebut Oh, saat itu juga mengikuti indeks acuannya gitu ya. Jadi misalnya betul. Ini ada, ya, ya paham. Saya langsung ya, jawab, benar, betul. Kita akan langsung melakukan adjustment atau istilahnya rebalancing. Itu good question banget. Terutama indeks IDX 30 kalau nanti setiap 6 bulan sekali kan ada pengumuman ya dan efektifnya. Kalau nggak salah saya ingat mungkin tadi saudara Koko lebih paham ya. Tadi mungkin bulan Februari, Maret dan November, Desember, Oktober, November itu nanti kan akan ada pengumuman anggota baru yang masuk yang dikeluarin. Dan kalau kebetulan, jadi teknisnya kalau kebetulan itu ada di portfolio reksadana tersebut, nanti kita akan langsung lakukan penyesuaian karena kita juga diawasi juga oleh apa namanya OJK dan juga diawasi juga oleh Bank Kastedian. Mereka kan juga lihat kita produk reksadana indeks ini kan harus mengikuti kontrak nih. Kontrak investasi kolektif ini kan harus ngikutin kita bilang ini kan indexing terhadap indeks apa. Ya kalau dilihat nih ada yang beda sendiri nih kenapa kita harus bisa jelasin atau kita harus bisa benerin gitu sih. Begitu sih Mas. ya. Itu teknis tapi bagus. Emang begitulah kita akan sesuaikan kok gitu. Oke, ini pertanyaan ke berapa nih? Ke 8 ya? Apa ke 9 ya? Ke 9 Kita tadi kayaknya ya. 9 ya, sekarang 9 ya. Oh, Tinggal sekarang dua 9 ya. lagi. Ini dari Iya. RYD S Fund ya, kayak apa RYD lah, RYD S Fund gitu ya. Baiknya Yeah. setiap berapa saat kita melihat portofolio kita dalam reksadana dalam investasi jangka panjang. Maksudnya ngelihat performanya kayak gitu ya. I Lihat see lihat performa eh, ya. ya. Saya sih rekomendasikan tiap minggu aja itu udah cukup kok. Tiap minggu, tiap Ya. bulan Jadi gitu. kalau kita Ya selama investasi lagi reksadana, ini kita bisa fokus ya Mas ya. Biarkan nanti bisa. kinerjanya yang apa reksadana yang bekerja untuk kita gitu ya. Iya, kayak Iya. kayak setiap bulan aja udah cukup ketika misalkan teman-teman saya sendiri pun kalau saya sih bisa biasanya mempraktekannya ketika saya ada kebutuhan ada pemasukan, nah saya pemasukan saya udah mulai harus dibagi-bagi nih. Nah, saya mas mau bagi-bagi nih udah budgetin. Nah, di saat itu saya udah langsung melihat nih performanya bagaimana saya perhatiin. Oh, yang ini lagi kurang, lagi negatif nih. Terus kita lagi lihat ke depannya kalau emang masih ada ini memang masih bagus prospeknya, tujuannya ya udah nih apa budget alokasi saya ini bisa buat dimasukin ke berapa banyak gitu. Itu strategi saya tuh seperti itu. Saya di tiap bulan karena Iya. kebetulan kan ya pemasukan tiap bulan atau misalkan lagi bosen nggak ada waktu ya mungkin iseng aja lihat akhir lagi weekend. Oh lihat lagi gimana nih, lagi lihat pasar kayak gimana. Itu aja sih selebihnya ya jalanin jalanin sehari-hari ya kayak kita sebenarnya mungkin kalau kita punya apa jaminan hari tua gitu kan nggak mungkin kita lihat tiap bulan juga kita udah kumpul berapa saldonya saya rasa kita hampir nggak pernah Betul. lihat gitu saya Iya. mungkin lihat lihat JHT atau BPJS itu mungkin 2 kali sih seumur saya mulai kerja gitu Iya, tahu-tahu kalau di selebihnya udah reksadana nih hasilnya udah maksimal. Kalau bisa sih memang iya kita berinvestasi tuh rutin ya tiap gajian kayak gitu rutin kita belikan iya reksadana dari Insight Investment ini gitu ya, yang kinerjanya itu iya lebih tinggi daripada ISG. Kita tahu kan ISG dalam kira-kira hampir 1 tahun lewat 5 bulan ini kan kinerjanya lumayan ya, sekitar belasan persen. Ini iya mungkin lebih tinggi nih indeks kinerjanya daripada iya reksadana investment. Jelas lebih tinggi ya, yield to date aja lebih tinggi gitu kan ya. Oke, Mas, iya ini pertanyaan ke-10 nih dari namanya lucu ya, keluarga Aldebaran gitu ya. Nanti berhak dapat 200.000 juga nih. Nanti ada di satu keluarga strategi nih dapat ajaib ya. Iya, iya. oke Atau nanti pokoknya tim kita akan menghubungi. Kayaknya satu keluarga nih, Eh, keluarga Aldebaran. Bagaimana strategi nabung investasi reksadana yang tepat dan sesuai di tahun 2022 ini dan untuk jangka panjang kalau bisa gitu ya. Nah, ini semangat bagus ya. wah Semangat bagus nih berinvestasinya tinggi gini. Ya. Bagaimana Mas Riva strateginya? saya saya strateginya seperti itu sih. Saya rekomendasikan juga. Jadi nggak semua strategi kan ada plus minus ya. Cuman saya lebih Ya. buat keluarga Aldebaran pertama tentuin nih jangka panjangnya berapa lama ini buat apa ini. Ya. Lalu yang kedua nih kira-kira nih keluarga Ya. saudara dan keluarga Aldebaran ini ingin
seperti apa sih risikonya ya? Kalau Ya, dan dana yang disiapkan ini seperti apa? Tapi kalau menurut saya sih, kalau masih baru, saya lebih rekomen nih. Saya kan ada kalau 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 kita lihat kan dollar cost averaging, jadi setiap bulan secara rutin masukin gitu di reksadana disisihkan, dan saya rekomen ya terserah, kalau memang bisanya lihat sisa akhir di dana yang tersisa di penghasilan nggak masalah, cuman saya sih lebih ngerasain tuh, lebih lebih kerasa oh udah beres tuh kalau udah habis dapat pendapatan, dapat gajian, wah ini udah nggak usah ganggu gugat, masukin aja udah gitu. iya, iya betul Gitu, Beb. itu lebih enak sih kayak gitu. Dan apa namanya, disiplin sih nomor satu, dan kita juga punya pos-posnya juga, didiversifikasi dalam reksadana, cari yang andai kata ya saya butuh buat jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, sebenarnya itu ada ilmunya lagi, cuman tentu yang pada pada dasarnya basicnya ya, kalau memang jangka panjang saya asumsikan 3 tahun, ya ini lihat 3 tahun ke depan buat apa, berapa banyak sih butuhnya, dan dalam waktu berapa banyak itu, dalam 3 tahun saya setiap bulan harus investasiin berapa nih, dan cari aset mana nih yang kira-kira returnnya bakal bakal bisa nyampe tujuan sana. Saya sih pengalaman nggak akan bisa nyampe persis ke sana, tapi seenggaknya udah punya rencana, udah punya planning, selalu bisa nyampe gitu. Kadang bonusnya, kadang dikasih lebih ya syukur gitu, kadang kalau nggak nyampe ya nggak akan jauh-jauh amat, cuman yang jelas tuh perencanaan ya, dalam berencana itu kita buat nyampe ke suatu tujuan itu harus ada rencana, kalau nggak ada rencana mau gimana nih tiap bulan bagi-baginya nih agak susah gitu. Kurang lebih seperti Iya, itu strategi saya betul. tuh. Jadi kita harus merencanakan ya investasi kita ke depan seperti apa. Iya, Kalau bisa rutin nih buat keluarga Aldebaran, rutin membeli iya. reksadana Insight Investment Management yang ada di Ajaib tiap Ah, bulan. Nanti lihat deh hasilnya ah, setelah 1 tahun seperti apa. Nanti uangnya akan iya, menghasilkan, uangnya akan bekerja dan menghasilkan uang-uang yang lain gitu ya teman-teman ya. Ya iya. kita lihatlah Amin, eh, amin. bahwa Insyaallah. IASG kita nih, pasar modal kita nih cerminan daripada sektor real. Perekonomian kita bertumbuh kayak gitu ya. Kemarin kuartal 1 Iya, 5,03% gitu kan. Artinya kan sektor real berjalan gitu ya. iya, Emiten-emiten nih banyak yang untung gitu kan ya. Reksadana juga hasilnya juga akan bagus ke depannya gitu ya. Tinggal teman-teman mau betul. nggak rutin menyisikan beli reksadana Insight Investment Management ini. Ya, Mas Rifa, ini tampaknya waktu sudah di penghujung acara nih ya, tanpa kita Betul. tidak sadar nih, ternyata kita juga sudah menjawab 10 pertanyaan buat teman-teman. Selamat ya, tadi yang nanya itu 10 orang itu mendapatkan Iya. hadiah masing-masing 200.000 dari Insight Investment Management ya. Jangan lupa untuk selalu berinvestasi ya teman-teman ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin segitu aja dari kita berdua ya, Mas Rifa ya. Thank you Iya. buat teman-teman. Terima Saya kasih Mas hargai Yazid. waktu kalian ya. Iya, Selamat juga buat yang mendapatkan hadiah. Kita akhiri iya. acara Selamat juga ini ya, teman-teman ya. teman-teman ya.